Pemirsa, seorang dokter bernama Leti Sultri tewas di Klinik Az-Zahra, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Ia tewas setelah ditembak 6 kali oleh suaminya sendiri. Peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 14 siang saat korban sedang bersama 2 karyawan di ruang pendaftaran klinik. Tiba-tiba datang pelaku yang kemudian terlibat cekcok dengan korban. Pelaku yang membawa senjata api menembak korban 6 kali. Pelaku juga sempat mengusir pengunjung dan petugas dengan menodongkan senjata. Pelaku diketahui suami korban yang juga berprofesi sebagai dokter. Tembakannya dari dalam, dari ruang kasir. Tembakan ada 7 kali. 7 kali tembakan. Yang nembak itu suaminya, Dokter Leti. Datang dari sana, kaburnya arah Kecililitan. Iya. Nggak ada keributan, Pak. Ada dia bawa pistol, mana ada yang berani. Orang yang di luar aja nggak ada yang berani. Iya. Tadi saya di sini nongkrong aja main tembak-tembakan aja di dalam. Ada 7 kali. Jenazah korban penembakan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku diduga tidak ingin bercerai dengan korban. Setelah olah TKP, polisi mengevakuasi jenazah korban penembakan di Klinik Az-Zahra, Jakarta Timur. Polisi memastikan pelaku adalah mantan suami korban berinisial HI. Motif kejadian naas ini diduga karena pelaku tidak mau bercerai dengan korban. Dari lokasi, polisi menemukan 1 proyektil peluru. Daripada tubuh korban jelas berapa tembakan, termasuk nanti tembok kita lihat ada berapa, misalnya ada yang meleset, berapa yang meleset, kalau masih masuk ke tubuhnya berapa tubuhnya, itu menghitung. Tetapi yang ditemu 1 proyektil ya, nanti kita lagi olah TKP. Bagian mana itu? Gimana Pak? Bagian mana? Saya kira bagian yang mematikan antara kepala sampai jantung. Untuk motif sementara Pak? Gimana? Untuk motif sementara penembakan? Sementara waktu kan suaminya nggak boleh cerai gitu. Ya, daripada jadi motifnya urusan keluarga. Sementara itu, Polda Metro memeriksa 2 saksi penembakan di Klinik Az-Zahra, Jakarta Timur. 2 saksi itu terlihat syok saat diperiksa. Nabila dan Abdul Qadir menjadi saksi kunci penembakan di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur yang menewaskan Dr. Leti Sultri. 2 saksi dimintai keterangan terkait penembakan terhadap Leti Sultri yang dilakukan oleh suaminya. Polisi juga telah melakukan olah TKP tempat kejadian perkara. Mas itu Helmi ya, Dokter Helmi ya? Iya, iya. Oh, dia suka praktek di situ juga nggak? Enggak. Oh, gimana prakteknya ya? Ya, saya kurang tahu, Pak. Oh gitu. Kalau itu... Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan Dr. Rian Helmi yang menembak mati istrinya sendiri, Dr. Leti Sultri. Sementara polisi juga menemukan 2 senjata api saat pelaku menyerahkan diri ke polisi. Penembakan sadis terjadi di sebuah klinik yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Kamis siang. Pelaku seorang dokter bernama Rian Helmi yang tega menghabiskan nyawa istrinya sendiri, Dr. Leti Sultri, yang juga berprofesi sebagai dokter dan membuka praktek di tempat itu. Secara keji, Dr. Rian Helmi menembak istrinya sebanyak 6 kali hingga sang istri tewas seketika di lokasi kejadian. Usai melakukan perbuatan keji itu, sang suami langsung menuju ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri. Ia mengaku baru saja menembak mati istrinya sendiri. Dalam pemeriksaan, Dr. Rian Helmi mengaku melakukan KDRT terhadap istrinya, sehingga istrinya mengajukan gugatan cerai. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, polisi masih terus memeriksa secara intensif Dr. Rian Helmi, pelaku penembakan Dr. Leti yang merupakan istrinya sendiri. Selain memeriksa pelaku, penyidik juga akan melakukan tes kejiwaan yang bersangkutan untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Sementara itu, saat melakukan penggeledahan terhadap pelaku, polisi menemukan 2 senjata api yang dipakai untuk membunuh Dr. Leti dalam tas yang dibawa pelaku. Salah satu senjata api yang digunakan itu berjenis revolver. Argo mengatakan, saat ini polisi masih mendalami asal-usul senjata tersebut. Tim Liputan Berita 1.
Keluarga dan kerabat Dr. Leti Sultri, korban penembakan oleh suaminya sendiri, sampai Kamis malam masih berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rencananya pihak keluarga akan langsung membawa jenazah Dr. Leti ke rumah duka usai menjalani proses otopsi. Sejumlah kerabat dekat dan anggota keluarga Dr. Leti masih berkumpul di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengurus jenazah Dr. Leti. Dr. Leti tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri di tempatnya bekerja di Cawang, Jakarta Timur. Menurut keterangan keluarga, selama ini Dr. Leti memang sudah sering menerima perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari suaminya hingga memutuskan untuk menggugat cerai. Tapi sang suami tidak terima atas gugatan cerai itu hingga terjadi kejadian tragis tersebut. Di Rumah Sakit Polri, di samping anggota keluarga, pihak Jatanras Polda Metro Jaya juga ikut menanti hasil otopsi jenazah yang ditangani tim dokter forensik Rumah Sakit Polri itu. Rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Anda menyaksikan Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, proses evakuasi dan pencarian terhadap korban akibat tertimpa reruntuhan tembok bangunan tua di Jalan Raya Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah selesai. Selain mencari kemungkinan adanya korban lain, petugas menggunakan alat berat juga meratakan sisa reruntuhan dan merobohkan bagian bangunan lain untuk menghindari runtuhan susulan. Sementara seluruh korban tewas maupun luka telah dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, Kota Tegal. Untuk informasi lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama kontributor Tegal, Bambang Mujiono. Bambang, sejauh ini bagaimana proses pencarian korban ambruknya tembok yang menewaskan 4 orang ini? Baik Iqbal, sejak tadi malam hingga hari ini warga masih terus berdatangan ke lokasi tempat insiden di mana 4 orang tewas akibat runtuhnya tembok bangunan tua. Proses pencarian korban runtuhan tersebut sudah dihentikan sejak tadi malam menggunakan alat berat. Sejauh ini dari proses pencarian yang dilakukan hingga sekitar pukul 12 malam tadi malam tidak ditemukan adanya korban lain, sehingga jumlah korban seluruhnya yang diketahui tertimpa reruntuhan adalah 4 orang tewas, sementara 3 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Kardina, Tegal. Kondisi korban saat ini yang selamat tertangani dengan baik. Mereka sebagian besar adalah korban yang berhasil menyelamatkan diri saat tertimpa reruntuhan tersebut, meskipun mereka tidak luput dari serpihan reruntuhan yang menimpa mereka. Sementara itu, proses pencarian yang dilakukan di lokasi ini saat ini sudah dihentikan. Sementara untuk mencegah terjadinya runtuh tembok susulan tersebut, aparat tim gabungan yang terdiri dari Polres Tegal, Kodim, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merobohkan sebagian besar tembok yang dimungkinkan adanya runtuhan susulan, mengingat tembok tersebut sudah berumur puluhan tahun. Demikian Iqbal. Baik, Bambang, sedikit informasi, apa tembok bangunan ini, bangunan apa yang menimpa korban hingga tewas, dan apakah memang sudah lama sehingga mereka bisa runtuh? Sejauh ini informasi yang kami himpun di sekitar lokasi kejadian, tembok tersebut merupakan bekas ex-pabrik tackle atau pabrik mobil yang sudah lama tidak digunakan. Posisi gedung tersebut sudah berumur puluhan tahun. Oleh warga setempat, karena bangunan tersebut berada di jalan raya, digunakan oleh warga setempat, digunakan untuk sebagai warung, kaki lima, dan sebagainya. Saat kejadian terjadi, turun hujan sehingga banyak warga yang berusaha berteduh di situ. Tetapi mereka tidak sadar bahwa bangunan tersebut sudah berumur lama, dan tiba-tiba ketika ada angin datang, bangunan tersebut secara tiba-tiba runtuh. Demikian, Iqbal. Oke, bagaimana jarak dari bangunan lama ini dengan permukiman, Bambang? Apakah dekat atau cukup jauh? Kalau jarak antara bangunan tersebut dengan pemukiman itu cukup jauh. Namun demikian, kondisi bangunan tersebut ada persis di jalan raya. Pada saat kenapa kemudian memakan korban 4 orang tersebut? Karena pada saat kejadian itu terjadi turun hujan sehingga banyak warga di sekitar dan orang yang lalu lalang berusaha untuk berteduh di warung kaki lima tersebut.
sehingga saat itulah bangunan itu runtuh dan menimpa mereka. Demikian, Iqbal. Baik, Bambang Mujiono